Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah berdoa bersama-sama, semoga kita semakin semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita masuk pada materi hari ini, yaitu bab 2, cara berkomunikasi digital. Teman-teman, silahkan Ibu minta buka buku paketnya halaman 43. Sudah? Ya, silakan kita simak bersama-sama ya. Teman-teman boleh sambil membaca bukunya yang halaman 43. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar cara berkomunikasi digital menggunakan email. Nah, yang pertama yang mau Ibu bahas yaitu tentang komunikasi digital. Teman-teman, setiap hari kita melakukan komunikasi. Komunikasi itu apa ya teman-teman? Iya, komunikasi adalah kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan. Dengan berkomunikasi, kita dapat saling berbagi informasi. Mengirim pesan dan berbagi informasi juga dapat dilakukan melalui internet. Apalagi sekarang kita tentunya ngerasain ya teman-teman ya, belajar jarak jauh, kita tetap bisa berkomunikasi menggunakan apa? Via Zoom, kemudian e-learning. Nah, itu yang disebut pesan atau berbagi informasi melalui internet, teman-teman. Nah, kegiatan komunikasi melalui internet itu disebut komunikasi digital. Nah, teman-teman udah mengenal ya istilah komunikasi digital. Komunikasi digital ini dapat dilakukan dengan banyak cara. Kamu dapat melakukan komunikasi melalui tulisan, suara, ataupun gambar. Kamu juga dapat melakukan komunikasi dengan cara bertukar file. Salah satu cara untuk berkomunikasi digital adalah melalui email atau electronic mail. Dalam bahasa Indonesia, email disebut sebagai surel atau surat elektronik. Email atau surel adalah sarana untuk berkirim surat melalui media internet. Media internet dapat berupa komputer atau telepon pintar atau disebut dengan smartphone. Nah, menggunakan email tidak membutuhkan biaya mahal, cukup sambungan internet saja. Berbeda ketika kamu mengirim surat melalui kantor pos. Kamu akan dikenakan biaya membeli perangko atau biaya pengiriman. Dengan email, surat kita akan sampai dengan cepat. Nah, email membantumu terhubung dengan keluarga dan teman-teman. Nah, pembahasan kedua yaitu cara komunikasi digital. Teman-teman, Bu Nida mau mengajak teman-teman mengenal yang disebut dengan alamat email. Nah, ketika mengirim surat, kita harus menyertakan nama dan alamat penerima surat. Jika tidak, Pak Pos akan kesulitan menyampaikan suratmu. Demikian juga halnya dengan mengirim email. Ketika mengirim email, kamu harus menuliskan alamat email orang yang dituju. Perhatikan contoh alamat email berikut. Nah, teman-teman bisa lihat di layar ya. Ada wulan@irmail.com.
Wulan adalah nama pengguna email atau username-nya. Sedangkan irmail.com adalah nama penyedia emailnya. Nah, email itu sendiri apa ya, Bu? Nah, email itu adalah data yang bersifat pribadi seperti halnya alamat rumah. Tadi di awal Ibu sudah menjelaskan pengertian email itu atau surat elektronik yaitu sarana untuk berkirim surat melalui media internet ya, untuk memudahkan kita. Apalagi dalam kondisi yang sekarang, kalau mau bertukar kabar sama keluarga, teman-teman, kita bisa menggunakan email ya teman-teman. Nah, tadi Ibu sudah beritahu bahwa email itu adalah data yang bersifat pribadi seperti halnya alamat rumah. Jadi teman-teman, Ibu minta kehati-hatiannya dengan cara memberitahu alamat email kamu hanya kepada anggota keluarga atau kawan yang kamu kenal. Tapi teman-teman harus tahu ya, untuk saat ini teman-teman menggunakan email bisa izin dengan orang tua. Jadi teman-teman bisa menggunakan email ayah atau bunda. Jadi teman-teman tidak Ibu minta untuk membuat email ya, tapi teman-teman bisa menggunakan email ayah bunda dengan cara izin terlebih dahulu sama ayah sama bunda, minta didampingi untuk membuka email ayah sama bunda supaya teman-teman bisa mengenal. Nanti kalau teman-teman usianya sudah cukup, teman-teman bisa membuat email sendiri. Oke? Nah, bagaimana Bu kalau gitu cara menggunakan email? Ya, tadi Ibu sudah sampaikan sebelumnya bahwa untuk materi kali ini Ibu tidak minta untuk membuat email, tetapi teman-teman mengenal atau tahu cara menggunakan email. Nah, Bu Nida mau pesan sama teman-teman, silakan teman-teman buka email ya. Buka email. Setelah menonton video dari Bu Nida, nanti teman-teman bisa menggunakan email ayah atau bunda, tapi Bu Nida minta teman-teman harus didampingi oleh ayah ataupun bunda. Ya, jangan buka emailnya sendiri, tapi teman-teman harus didampingi. Kemudian teman-teman akan melihat cara menggunakan email pada video berikut ini. Silakan menyimak. Baik, teman-teman, setelah teman-teman sudah menentukan alamat email yang akan teman-teman tuju, teman-teman bisa buka email, lalu akan ada tampilan seperti ini setelah teman-teman klik pada bagian kompos ya. Teman-teman, kita akan belajar bagaimana kita menggunakan email. Nah, untuk menggunakan email ini, teman-teman akan melihat tampilan seperti pada layar teman-teman. Lalu teman-teman akan diminta untuk mengisi pada bagian to subject. Apa itu fungsi dari to? To itu adalah alamat yang dituju. Tadi teman-teman sudah menentukan alamat teman-teman mengirim email mau kemana. Kalau Bu Nida, misalnya Bu Nida mau kirim email ke Bu Putri, berarti Bu Nida akan kirim akan mengetik alamat emailnya Bu Putri. Nah, kebetulan sudah ada, jadi tinggal Bu Nida klik seperti ini. Nah, lalu teman-teman ketik pada subjek. Apa fungsi dari subjek? Yaitu judul emailnya. Misalnya Bu Nida di sini dalam rangka mau tanya kabar. Seperti itu. Nah, ada tempat yang kosong itu sebagai tempat menulis pesan. Bu Nida kebetulan mau tanya kabar Bu Putri. Maka Bu Nida ketik dengan
Assalamualaikum. Apa kabar? Apa kabar Bu Putri? Seperti ini. Nah, kalau kita mau kirim, maka langsung saja kita klik pada bagian send. Namun, teman-teman juga bisa mengenal ada yang namanya attach file. Nah, attach file ini fungsinya ketika kita klik akan muncul seperti ini. Misalnya Bu Nida mau kirim soal tugas tema 3. Bu Nida klik filenya lalu klik open. Maka file tersebut akan terlampir. Berarti pesannya bisa Bu Nida tambahkan. Assalamualaikum, apa kabar Bu Putri? Berikut ini saya lampirkan soal tugas tema 3. Nah, misalnya seperti itu ya teman-teman. Lalu kita bisa send. Selesai. Kita bisa cek di send, ternyata yang tadi filenya sudah terkirim. Mudah ya teman-teman. Nah, teman-teman, mudah ya caranya. Jadi teman-teman sudah tahu bagaimana cara melampirkan file pada sebuah email dengan cara attach file. Lalu file yang teman-teman mau kirim akan terlampirkan seperti ini. Lalu setelah semuanya sudah selesai, teman-teman tinggal klik pada bagian send atau kirim. Fungsinya untuk apa? Perintah untuk mengirim email. Nah, sekarang Bu Nida mau mengenalkan kepada teman-teman tentang CC di bagian atas. Apa ya ini CC? CC kepanjangannya yaitu carbon copy, yang artinya atau fungsinya digunakan untuk mengirim email yang sama ke beberapa orang. Sedangkan yang di sebelahnya ada BCC. Apa sih BCC? Blind Carbon Copy. Fungsinya apa? Digunakan untuk mengirim email yang sama ke beberapa orang, tetapi para penerima tidak akan melihat alamat email satu sama lain di dalamnya. Langsung saja yuk kita praktekkan. Nah, Bu Nida mau kirim email ini ke beberapa orang. Yang pertama tadi Bu Putri. Nah, Bu Nida juga mau kirim ke Bu Fitri misalnya. Nah, Bu Nida tadi klik pada bagian CC, terus Bu Nida mau ketik alamat email Bu Fitri. Nah, kemudian Bu Nida mau pilih selanjutnya BCC itu apa ya? Nah, kalau BCC ini Bu Nida mau kirim ke teman Bu Nida, tapi biar teman Bu Nida ini nggak tahu alamat email yang lain. Jadi teman Bu Nida ini, nih Bu Nida mau kirim ke Afifah Hairiyah. Nah, teman Bu Nida yang namanya Afifah Hairiyah ini nggak akan tahu alamat emailnya Bu Fitri, alamat emailnya Bu Putri, karena Bu Nida ngirimnya pakai yang BCC ya, supaya teman Bu Nida ini nggak tahu alamat email yang lain. Jadi teman Bu Nida yang namanya Afifah nggak akan tahu alamat emailnya Bu Fitri dan Bu Putri, seperti itu. Langsung coba kita kirim ya, kita send. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah berhasil, Bu Nida sudah kirim ke Bu Putri, ke Bu Fitri, dan ke teman Bu Nida yang namanya Afifah. Nah, apa bedanya? Kalau Bu Putri sama Bu Fitri itu dalam satu tampilan nanti bisa saling tahu alamat email satu sama lain, karena Bu Nida tadi pilihnya yang CC. Tapi kalau Bu Nida pilih yang BCC, itu Bu Nida cuman kirim teman Bu Nida yang namanya Afifah itu. Jadi teman Bu Nida yang namanya Afifah itu tidak akan tahu alamat emailnya Bu Fitri dan Bu Putri.
Nah, itu bedanya ya teman-teman antara CC dan BCC. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar bagaimana mengirim email. Sekarang kalau kita menerima email, gimana caranya? Nah, kalau tadi kita klik pada bagian send, tapi kalau kita menerima email, kita klik pada bagian inbox. Nah, misalnya ini Bu Nida ada pada baris pertama ini adalah pesan masuk. Bu Nida klik ya. Nah, misalnya Bu Nida dapat email masuk seperti ini. Apa kabarnya? Nah, Bu Nida akan bisa menjawab dengan cara klik pada bagian reply ya, atau jawab. Jadi kita jawab di situ, kita klik lalu kita jawab. Misalnya alhamdulillah baik. Nah, lalu kita kirim lagi dengan cara klik send. Nah, ada reply, ada forward. Kalau forward itu fungsinya untuk meneruskan ya, ketika kita ingin meneruskan pesan kepada orang lain, misalnya Bu Nida mau kirim juga ke Bu Putri ya, kayak tadi ya, forward itu meneruskan kan. Jadi Bu Nida juga mau ngirim ke Bu Putri pesan yang sama, bisa dengan cara forward. Nah, seperti ini. Lalu Bu Nida klik lagi send. Jadi Bu Nida juga mau forward pesan tersebut ke Bu Putri dengan cara klik forward. Sekarang fungsi dari tanda panah ini apa ya teman-teman? Nah, ada tulisannya tuh back to inbox, artinya kembali ke kotak masuk. Jadi tombol ini untuk kembali ke kotak masuk, yaitu tempat semua surat yang kamu terima itu disimpan. Kita klik ya. Nah, jadi kita kembali ke semua bagian yang ada di email, ada inbox, send dan sebagainya. Kita klik lagi ya email yang masuk pada baris pertama. Nah, teman-teman, misalnya Bu Nida mau hapus tampilan atau email masuk ini. Kayaknya Bu Nida rasa email Bu Nida misalnya udah penuh nih kotak masuknya atau inboxnya. Bu Nida mau hapus pesannya karena Bu Nida udah baca, misalnya udah Bu Nida bales. Nah, teman-teman bisa ikuti cara Bu Nida dengan cara klik pada bagian delete. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari Bu Nida minta maaf ya kalau ada kesalahan dan kehilafan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.